Baik rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, saya akan mengajarkan bagaimana cara melakukan regresi dengan menggunakan kuesioner yang telah rekan-rekan isi pada kuesioner yang sudah saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Jadi langkah pertama, rekan-rekan mengisi kuesioner yang ada di kuis Google Form, ya. Di Google Form ini, di sini ada pertanyaan. Nah, dari pertanyaan ini rekan-rekan wajib mengisi sesuai dengan apa yang rekan-rekan rasakan selama proses pembelajaran pada pembelajaran mata kuliah statistik. Di sini ada kuesioner yang merupakan instrumen dari masing-masing variabel. Ya, di sini ada variabel X1-nya adalah variabel Y adalah hasil evaluasi belajar mahasiswa. Kemudian variabel X1 kompetensi dosen mengajar, kemudian sudah itu X2 absen dan ketepatan waktu belajar. Selanjutnya yang terakhir adalah ujian dan tugas. Nah, rekan-rekan wajib mengisi sesuai dengan apa yang rekan-rekan rasakan. Jangan mengisi asal-asalan ya, karena ini akan berpengaruh kepada uh, hasil dari uh, apa namanya pengolahan atau analisis data statistik nantinya. Baik, kita mulai saja rekan-rekan semua. Setelah rekan-rekan isi, kemudian rekapitulasi nanti saya akan bagikan dan tampilan rekapitulasi hasil akan seperti ini. Kemudian kita perbaiki. Sini kita perbaiki, kita hapus dulu yang ini. Nah, di sini uh, kita perbaiki aja ininya, ya. Dan nanti kelihatan semuanya. Oke. Oke. Kalau sudah, ini kita hapus. Untuk X1 di sini kita tambah satu ini lagi ya. Oke, di sini X1. Kemudian di sini X2. Dan lihat lagi yang ini X2. Kemudian ini kita hapus lagi. Nah, kemudian ini X3. Kita jadikan X3 di sini. X3. Dan ini Y. Kita warnakan dulu ya, supaya ada perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Kalau sudah, tampilannya nanti akan seperti ini. Ini kita buat bagus saja, biar ada perbedaan. Oke, kalau sudah, pastikan kalau ada kolom yang kosong, ini kita tambah,
kita perbaiki atau kita hapus saja supaya tidak bias kalau ada yang kosong. Oke. Kita lihat di sini ada yang kosong, berarti kita hapus satu. Ini ada yang kosong, banyak yang kosong di sini ya. Atau kita kita hapus saja ini. Ada yang kosong kita hapus, karena nanti akan mengganggu. Ada lagi yang kosong. Jadi rekan-rekan pastikan untuk mengisi ini. Kalau karena kosongnya banyak ini saya isi aja ya, ini sebagai latihan aja. Banyak yang kosong ini, hapus saja ini ya. Jadi sebenarnya kuesioner ini nggak boleh ada yang kosong, karena nanti kalau seandainya kosong akan berdampak pada ini rekan-rekan nantinya ya. Kita cek kembali. Kita cek kembali di sini kelemahannya kalau ada yang kosong memang berdampak signifikan kepada ini ya, banyak yang kosong ya. Oke, pastikan semuanya tidak ada yang kosong lagi. Kalau ada yang kosong nanti akan ketahuan, itu akan berdampak kepada uh, responden, berdampak kepada hasil analisis rekan-rekan nantinya. Jadi kalau seandainya ada yang kosong, kita bisa ngeceknya menggunakan di sini sudah nggak ada lagi. Jadi kalau tidak ada, kita save. Nah, setelah kita save, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai X1, X2, X3. Ya, kita buat list baru, data variabel. Oke. Ini X1, ini X2, ini X3, ini Y. Tambah lagi nih respondennya. Oke, respondennya.
Ambil aja 121 ya. Kemudian yang di sebelah sini, X1 kita jumlahkan dulu penjumlahan dari butir-butir pertanyaan untuk X1 ini. Sum dalam kurung, ini sampai ke sini ya. Enter, kemudian X2, sum dalam kurung, X2, kemudian X3 dalam kurung, kemudian Y dalam kurung, oke. Kemudian ini kita sortir ke bawah. Oke. Kalau sudah dapat ini kita ignore. Oke, kalau sudah dapat, tinggal kita melakukan analisis regresi. Nah, untuk analisis regresi, kita bisa melakukan regresi dengan cara manual dulu ya, yaitu melakukan perhitungan di X1 kecil, X2 kecil, X3 kecil, Y kecil. Oke. Kalau sudah, kita cari dulu nilai total dan nilai rata-ratanya. Total ini sama dengan sum dalam kurung. Oke. Ini kita tarik ke ujung. Ini adalah kemudian rata-rata. Ini sigma X1. Ini sigma X1, di sini sigma X2 dan sigma Y. Oke. Nah, kalau sudah, kita kasih warna, bolkan aja. Oke, kemudian langkah selanjutnya, bisa di sini ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita masukkan rata-rata. Ini sama dengan average dari masing-masing variabel. Oke, kita ambil aja dua belakang koma, 3 belakang koma, nggak apa-apa. Oke, kemudian setelah itu kita buat di sini X1 rata-rata. Oke, kemudian ini sampai ke ujung. Ini Y rata-rata. X2, X3. Ini X2. Oke. Kalau sudah, oke, ini kita warnakan. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan X1 rata-rata, X1 kecil, ini adalah nilai X1-nya, X1 besar, dikurangkan dengan nilai rata-ratanya. Kemudian X2 kurang nilai rata-ratanya.
X3 kurang nilai rata-ratanya. Y dikurangkan dengan nilai rata-ratanya. Oke, kalau sudah tinggal kita auto sum ke bawah. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya kita mencari X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, Y kuadrat. Ini kecil ya, maaf. X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, dan Y kuadrat. Kemudian X1, X2, X1, X3, X2, X3, X1Y, X2Y, dan X3Y. Kalau sudah, tinggal kita kuadratkan dulu yang di sebelah sini. Shift 6, kemudian tekan 2, enter. Kemudian ini kita jadikan 3 di belakang koma. Oke, kemudian ini tarik. Oke, kalau sudah, kita geser. Oke, kalau sudah, ini kita, ini X1Y, X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3, X1Y, X2Y, X3Y. Pastikan lagi. Capek mulai. Ini betul. Pastikan dulu ya. Nah, ini X1, X2, X1, X3, X2, X3, X1Y, X2Y, X3Y. Oke, ini kita perbaiki dulu. Oke, kalau sudah, selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Oke, kalau sudah dapat, kita tinggal menjumlahkan. Tinggal kita jumlahkan ke bawah. Pastikan dulu, ini kita hapus saja dulu ya. Yang ini sama dengan sum. Oke, kalau 0 dia berarti benar ya. Ini 0. Oke, ini sama dengan sum. Diulang lagi ya. Oke, ini 0 juga. Karena ada 4 nolnya ya. Oke, yang ini kita sum lagi. Oke, kemudian ini kita tarik sampai ke ujung. Oke, inilah nilai dari
masing-masing elemen yang akan kita lakukan uji regresi ya. Nah, ini kita buat sigma X1 kuadrat, ini sigma X2 kuadrat, ini sigma X3 kuadrat, di sini sigma Y. Kemudian ini sigma X1 X2, sigma X1 X3, sigma X2 X3, sigma X1Y, sigma X2Y, dan sigma X3Y. Oke, kalau sudah tinggal kita warnakan untuk penggunaan data yang lebih lengkap. Oke. Kemudian kita buat persamaan. Di sini persamaannya ya. Kita simpan dulu, jangan lupa. Nanti kalau seandainya listriknya mati, kita bisa mengulang kembali. Kita buat persamaannya. Sebelum kita buat persamaan, kita buat modelnya dulu. Ya, kita buat modelnya dulu. Y sama dengan hasil evaluasi belajar ya. Hasil evaluasi belajar mahasiswa. Oke. Jangan lupa nama variabelnya juga harus ini ya. Kita bukan menggunakan rumus matematika, tetapi kalau dapat kita menggunakan nama variabel yang jelas. Kompetensi dosen mengajar, absen dan ketepatan waktu. Oke. Kemudian X3-nya ujian dan tugas. Oke, kalau sudah berarti di sini modelnya model penelitian tentang kepuasan mahasiswa mata kuliah statistika. Sini kita masukkan yang pertama adalah kompetensi dosen mengajar. X1 sama dengan kompetensi dosen mengajar, dalam kurung kita singkat aja KDM, jadi nanti rekan-rekan tahu KDM-nya. KDM adalah X1, X2 sama dengan absen dan ketepatan waktu belajar. Absen dan ketepatan waktu belajar. Absen dan ketepatan waktu
belajar. Absen dan ketepatan waktu belajar. Atau AKW. Absen dan ketepatan waktu. Oke. Sedangkan X3 sama dengan ujian dan tugas. Ujian dan tugas dalam kurung UT. Y sama dengan hasil evaluasi belajar mahasiswa. Hasil evaluasi belajar. Hasil evaluasi belajar mahasiswa dalam kurung HEB. Oke. Nah, di sini kita sudah memperoleh nama-nama variabel. Sekarang kita harus membuat pertanyaan dulu ya. Langkah-langkahnya kita buat di sini adalah X1 dalam kurung KDM. Ini ya. Kemudian di sini X2 yaitu AKW dan yang terakhir adalah X3 dalam kurung HEB. Oke, sedangkan di sini adalah ini UT ya. Ini lagi ngerekam. Y baik, kita lanjut kembali. Nah, di sini kita buat variabel Y-nya yaitu hasil evaluasi belajar. Oke, nah ini kita sambungkan dengan panah untuk mengetahui ini adalah ada 3 variabel bebas mempengaruhi 1 variabel terikat. Berarti di sini ada hipotesis pertama, hipotesis kedua, dan hipotesis ketiga. Oke, nah di sini kita buat rumusan masalahnya. Yang satu, apakah terdapat pengaruh X1 yaitu kompetensi dosen mengajar terhadap Y yaitu hasil evaluasi belajar. Untuk di pertanyaan rumusan masalah kedua ini kita copy aja. Nomor 2, apakah terdapat pengaruh X2 yaitu absen dan ketepatan waktu terhadap Y
Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh UT? Ini yang ketiga. Oke. Nah, oleh sebab itu, kita harus membangun hipotesis. Yang pertama, diduga terdapat pengaruh X1, kita sebutkan nama variabelnya KDM, terhadap Y, yaitu hasil evaluasi belajar secara signifikan. Oke, ini juga hipotesis pertama. Kita copy aja ya. Hipotesis kedua, diduga terdapat pengaruh AKW X2 terhadap Y secara signifikan. Sedangkan yang ketiga, diduga terdapat pengaruh X3 yaitu UT terhadap Y secara signifikan. Oke, kalau sudah, langkah selanjutnya kita buat persamaannya di sini. Persamaan regresi. Persamaan regresinya. Ini persamaan persamaan regresi. Ini persamaan matematikanya dulu ya. Persamaan matematika. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 dan ditambah dengan epsilon. Ini persamaan matematikanya penting buat kita, jadi kita warnakan. Oke, langkah selanjutnya kita buat persamaan regresi. Kita copy, kita warnakan berbeda ya, nggak berbeda dikit. Oke, nah persamaan regresinya, Y-nya kita ganti dengan HEB, hasil evaluasi belajar. B1, X1 kita ganti dengan KDM. X2 kita ganti dengan AKW. Dan yang X3 kita ganti dengan UT. Oke. Oke, kalau sudah, kita lanjut menghitung nilai. Kita lanjut ke cara menghitung, yaitu langkah berikutnya. Mencari koefisien regresi B1, B2, dan B3. Oke, kita menggunakan persamaan X1Y sama dengan
sama dengan B1 dikali dengan X1 dikali dengan X1 kuadrat ditambah dengan B2 dikali dengan X1 X2 ditambah dengan B3 dikali dengan X1 X3. Oke, ini kita copy aja ke bawah. Sini X2Y ini X1 X2. Oke, di sini X2 dikuadratkan. Ini X2 X3. Kemudian di sini X3Y ini B1, ini B2, B2, ini B3, B3. Sini X2 X3, X2 X1 ya maaf, X1 X3. Sini X2 X3, sini X3 dikuadratkan. Pastikan lagi ya persamaannya harus benar. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk untuk pengolahan data selanjutnya, analisis data selanjutnya, kita akan membahas cara mencari koefisien determinasi dan uji kelayakan model atau yang kita sebut dengan uji F di video selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan semua. Semoga apa yang saya ajarkan ini memberikan manfaat buat rekan-rekan dalam mengerjakan soal ujian ataupun rekan-rekan lainnya atau Bapak Ibu atau mahasiswa lainnya yang ingin belajar tentang pengolahan data statistik berbasis kuesioner menggunakan regresi berdata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.